Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naila Skarkinasi dengan NIM 6622305151. Saya dari kelas studi kebantenan, kelas C. Hari ini saya akan mengunjungi beberapa situs sejarah di Banten lama. Halo teman-teman, pada kali ini saya sedang melakukan kunjungan ke kawasan Banten lama untuk melihat secara langsung beberapa situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran studi kebantenan agar kita tidak hanya memahami sejarah melalui buku-buku dan materi perkuliahan, tetapi juga dapat mengamati langsung bukti-bukti sejarah yang masih tersisa hingga saat ini. Banten Lama merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Kesultanan Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat dan menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, Cina, hingga Eropa. Dalam kunjungan ini, saya akan mengunjungi beberapa situs penting, yaitu Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, dan Benteng Spellwich. Selain menjelaskan sejarahnya, saya juga akan membahas fungsi situs tersebut pada masa Kesultanan Banten, dan juga kondisi situs saat ini, serta kaitannya dengan identitas budaya dan pelestarian sejarah di Banten. Perjalanan saya diawali di Benteng Spellwich. Benteng ini dibangun oleh VOC Belanda sekitar tahun 1680 atas perintah Cornelis Spelman, sehingga diberi nama Spellwich. Berbeda dengan Keraton Surosoan dan Keraton Kaibon yang merupakan peninggalan Kesultanan Banten, benteng ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Benteng Spellwich dibangun sebagai pusat pertahanan militer Belanda. Selain untuk melindungi kepentingan VOC, benteng ini juga digunakan untuk mengawasi aktivitas perdagangan di wilayah Banten yang saat itu sangat ramai. Keberadaan benteng ini menunjukkan bahwa Banten memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Karena letaknya yang penting, banyak kekuatan asing berusaha mendapatkan pengaruh di wilayah ini. Saat ini, bangunan benteng Spellwich masih dapat dilihat meskipun beberapa bagian telah mengalami kerusakan akibat faktor usia dan lingkungan. Situs ini menjadi pengingat bahwa sejarah Banten tidak hanya berkaitan dengan kejayaan kerajaan, tetapi juga dengan masa kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi saya udah ada di destinasi yang kedua, yaitu Masjid Agung Banten. Nah, ini kalau dari luar tempatnya itu berdekatan sama Museum Purbakala Banten dan juga Keraton Surosoan. Selanjutnya saya berada di Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan paling terkenal dari Kesultanan Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1566 dan masih menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol perkembangan Islam di Banten. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Banten memiliki keunikan yang tidak banyak ditemukan pada masjid lain di Indonesia. Bangunan masjid ini menunjukkan perpaduan pengaruh budaya, mulai dari budaya lokal Nusantara, Islam, Tiongkok, hingga Eropa. Salah satu ciri khasnya adalah menara masjid yang berbentuk menyerupai mercusuar dan dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda bernama Hendrik Lucas Cardel, yang kemudian memeluk Islam dan turut berperan dalam pembangunan beberapa bangunan di Kesultanan Banten. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, pada masa Kesultanan Banten, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, tempat musyawarah, serta pusat penyebaran agama Islam kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan Kesultanan Banten.
Di kawasan Masjid Agung Banten juga terdapat kompleks pemakaman para sultan dan tokoh penting Kesultanan Banten, termasuk makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh karena itu, hingga saat ini Masjid Agung Banten tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga menjadi tujuan wisata religi yang banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Meskipun telah berusia ratusan tahun, Masjid Agung Banten masih berdiri kokoh dan tetap digunakan sebagai tempat ibadah. Keberadaan masjid ini menjadi bukti bahwa warisan dan nilai-nilai keislaman dari masa Kesultanan Banten masih terus hidup dan dijaga oleh masyarakat hingga sekarang. Jadi sekarang saya udah ada di depan Palang Keraton Surosowan yang masih satu area sama Masjid Agung Banten, Islam Center, terus juga sama Museum Purbakala. Saat ini saya berada di Keraton Surosowan. Keraton Surosowan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten. Keraton ini menjadi tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan politik, ekonomi, dan pemerintahan kerajaan. Jika melihat dari lokasinya yang strategis, kita bisa memahami mengapa Banten berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Dari tempat inilah para sultan mengatur hubungan perdagangan dengan berbagai bangsa dan mengelola aktivitas pelabuhan yang menjadi sumber kemakmuran kerajaan. Pada masa kejayaannya, Keraton Surosowan memiliki bangunan yang megah, dilengkapi dengan benteng pertahanan, kanal air, dan berbagai fasilitas kerajaan lainnya. Keraton ini juga menjadi simbol kekuasaan dan kemajuan Kesultanan Banten. Namun kondisi yang kita lihat sekarang sangat berbeda. Keraton Surosowan hanya menyisakan reruntuhan bangunan. Kerusakan ini terjadi akibat berbagai konflik antara Kesultanan Banten dan pemerintah kolonial Belanda. Puncaknya terjadi pada tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan penghancuran keraton untuk melemahkan kekuatan Kesultanan Banten. Meskipun yang tersisa saat ini hanyalah puing-puing bangunan, situs ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Sekarang saya udah ada di Keraton Kaibon seperti yang bisa kalian lihat ada di belakang saya. Itu ada bagian depan dari keratonnya. Perjalanan saya berlanjut ke Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun untuk Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan yang mencerminkan kedudukan penting seorang ibu dalam lingkungan kerajaan. Jika dibandingkan dengan Keraton Surosowan, fungsi Keraton Kaibon lebih banyak digunakan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan. Meskipun demikian, keraton ini tetap memiliki peran penting karena menjadi bagian dari kompleks pemerintahan Kesultanan Banten. Salah satu hal yang menarik dari Keraton Kaibon adalah bentuk arsitekturnya yang memperlihatkan perpaduan budaya lokal, Islam, dan pengaruh Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu Banten memiliki hubungan yang luas dengan berbagai bangsa dan budaya. Sayangnya, kondisi Keraton Kaibon saat ini juga tidak lagi utuh. Bangunan ini mengalami kerusakan akibat konflik dengan Belanda pada awal abad ke-19. Kini yang tersisa hanya beberapa bagian bangunan seperti gerbang dan juga dinding yang masih berdiri. Walaupun sudah menjadi reruntuhan, Keraton Kaibon tetap menjadi salah satu situs penting yang membantu kita memahami kehidupan keluarga kerajaan Kesultanan pada masa itu. Setelah mengunjungi beberapa situs tersebut, saya dapat melihat bahwa peninggalan sejarah di Banten lama memiliki keterkaitan yang erat dengan identitas budaya masyarakat Banten. Dilihat dari perspektif sejarah, Kesultanan Banten memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan perdagangan maritim, penyebaran agama Islam, dan hubungan internasional di Nusantara. Hal ini membuktikan bahwa Banten bukan hanya memiliki sejarah lokal, tetapi juga memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah Indonesia. Kunjungan ini juga membuat saya menyadari pentingnya pelestarian budaya. Situs-situs sejarah yang masih tersisa saat ini perlu dijaga dan dirawat agar tidak semakin rusak. Pelestarian situs sejarah sangat penting karena menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang memahami sejarah dan budaya
daerahnya sendiri. Dan itu saya juga melihat adanya perubahan sosial yang terjadi di kawasan Banten Lama. Dahulu kawasan ini merupakan pusat pemerintahan, sekarang fungsi tersebut telah berubah menjadi kawasan wisata sejarah, religi, dan pendidikan yang banyak dikunjungi masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai sebuah tempat dapat terus hidup meskipun fungsi utamanya telah berubah seiring perkembangan zaman.